sampai ngelihat dohir banget itu tuh orang lu gantung diri gitu lah. Yang ngelihat pocong ngejajar sampai 40, yang nyupir berantakan, yang belakang sama, yang tengah masih selamat tapi tulang rusuk patah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ozil Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Apa kabar sahabat The Myth Official? Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah horornya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, comment, and like, share sebanyak-banyaknya agar channel kami terus berkembang. Beberapa lama lagi kita langsung aja ke Iqbal nih akan menceritakan. Iya. Apa kabar Iqbal? Sehat Bang. Alhamdulillah. Seharian kapan ya? Sekarang nganggur sih. Nanti insya Allah lah ya. Insya Allah rezekinya sukses lah. Nah, kali ini mau menceritain apa nih? Mungkin ya saya menceritakan dari masa kecil saya mungkin ya. Dari masa kecil horor saya mungkin saya bicarakan seperti ini. Nggak terlupain ya sampai sekarang berarti ya? Iya itu yang bisa bilang mengubah hidup saya 180 derajat kali ya sampai sekarang gitu. Luar biasa gitu. Ngeri. Dari mana nih Bang? Nah itu ceritanya kayak gimana nih, masa kecilnya di tahun berapa ataupun di daerah mana nih? Oh iya, saya asli orang Bandung sini ya. Daerah Bandung Selatan, Bandung Timur, Selatan kan. Oh Selatan. Rancakek. Selatan ya berarti. Iya Bandung Selatan. Lagi macet-macet ya. Kalau jam-jam bubaran pabrik ya, nih. Betul sekali. Ya dulu sempet ada kisah horor gitu ya di hidup saya. Entah kisah horor ataupun kutukan saya bilang. Seperti itu. Ya, percaya tidak percaya, semua orang yang saya bicarakan, saya ngobrol sama mereka, 80% mereka menganggap saya itu halu waktu kecil. Oh, begitu. Umur berapa tuh? Kurang lebih 18 tahun dari tahun sekarang lah gitu ya. Di umur saya 4-5 tahun, bahkan dari umur 3 tahun saya masih ingat itu ya. Oh iya. Umur 3 tahun saya di sana entah bagaimana gitu. Dulu saya sempat dikasih sama orang tua, yang namanya orang tua dulu ya Kang ya. Untuk jaga anak atau gimana gitu. Dulu saya dikasih kalung gitu. Satu kalung entah dari mana itu. Seingat saya tuh di rumah, terus depannya pakai kombi. Terus dari situ saya pulang dari rumah dikasih kalung itu. Pasangin itu. Kalung biasa aja ada batunya nggak ada? Nggak ada, kalung biasa hitam kain kayak gitu. Nah, di umur saya 4 tahun, ya masuk TK 5 tahun, kalung itu digunting sama gurunya bapak saya, orang tua saya dua-duanya gitu. Kan orang tua saya ikut mungkin silat atau apa gitu. Mereka mengharamkan gitu kan. Katanya apa ya, haram gitu, nggak boleh lah mendua kalau gitu. Iya. Di sana saya langsung tuh kalung tuh dipotong. Beberapa bulan ke depan saya mulai dari asalnya lah, istilahnya dari boboho sampai cungkring gitu. Sakit-sakitan dari gimana ya? Berat badannya dulu. Wah dulu gendut banget. Gendut ya? Sampai cungkring, ciut. Sebulan sampai 2-3 kali ke dokter. Aduh, gara-gara nggak tahu juga ya. Mana bisa ya, gitu kan? Iya. Di situ ya sempat gimana ya? Sensitif gitu saya. Terkadang orang ngomong borangan lah kata orang Sunda itu ke saya tuh. Padahal saya sendiri tuh merasakan apa yang mereka tidak rasakan gitu. Kayak indigo gitu atau gimana, atau cuma ngerasain gitu? Ya mungkin bisa disebut indigo gitu ya. Tapi nggak terlalu bisa melihat secara dohir banget kayak gitu ya. Nggak bisa. Tapi perasaan itu sangat kuat sekali gitu. Bahkan kalau walam gitu, kalau misalkan di suatu ruangan ada penunggu itu, wah saya udah nggak bisa apa-apa, lari langsung itu. Kalau gitu ngerasa mungkin auranya panas ya, auranya tuh udah kayak sampai kayak kecekek gitu saya tuh. Wah apa
kalau misalkan melihat sama-sama gitu mah ya udah wajar di hidup saya gitu kan kayak gitu. Ngeri juga ya di umur segitu gitu Iya. bisa ngerasain kayak gitu. Tapi saya dulu nggak ngobrol sama orang tua secara langsung gitu kan karena ya pasti nggak akan percaya gitu. Bahkan waktu saya umur udah masuk SD gitu, SD di sana mulai dalam, mulai parah lah soal penyakit gitu ya, mulai bisa melihat dohir tapi hanya sekejap gitu. Kayak misalkan di WC sekolah ada kunti dan sebagainya gitu kan. Wah, Ngeliat langsung hilang ya atau? iya ngelihat sekilas hilang. Terus besoknya nggak tahu mungkin masih kecil atau gimana, masuk ke mimpi sampai sakit gitu kan. Jangan berobat aja bisa sampai Iya. berapa kali gitu. Jadi kalau bahasanya gesekan sedikit sakit gitu. Oh, ya, Kayak gitu. dengan energi yang seperti itu ya. ya. Tapi ada yang bisa nggak? Ya. Ada keturunan yang kayak gitu juga keluarga? Kalau nggak salah dulu gitu dengar uyut saya istilahnya jawara di sana lah gitu. Tapi dengan catatan beliau tuh tidak menurunkan ilmunya setitik pun nggak ada gitu. Iya, tapi kan kadang kalau ada turunan kayak gitu biasanya semuanya loncat ke siapa? Iya. Walaupun nggak diturunin katanya sih ya. Katanya. Itu mah gimana kepercayaan gitu. Ya betul. Selanjut pernah nih satu kisah setelah SMP, biasa kan udah 17 Agustus kan, suka ada pembagian hadiah gitu. Kebetulan di sana saya ngisi kalau nggak salah jadi kori, ngekoriin di sana. Pulang di kan rumah tuh pakai tirai bambu tau nggak sih kan? Iya. Yang bisa ngeliat. Iya betul. Gitu kan? Ada bolong dikit-dikit gitu kan? Iya. Di sana di rumah saya banget itu ya. Sampai ngeliat dohir banget itu tuh kayak orang gantung diri gitu lah. Di situ saya tutup mata, pegangan orang tua, gak mau lihat aja. Ini wah udah nggak. Di luar rumah? Di dalam rumah, di garasi rumah, garasi jadi ada bilik gitunya kan. Di dalamnya ada yang gantung itu. Aduh, di situ udah kelihatan sosoknya. Di luar ininya tuh saya kelihatan. Waktu masuk ke tirai saya tutup mata aja nggak berani. Dari sana saya tutup mata udah nggak bisa apa-apa itu. Di rumah saya entah banyak hantu atau gimana aja gitu ya. Iya, yang pasti mah kan Kang Iqbal aja yang bisa ngerasain. Kalau keluarga mah nggak ada mana ayam lah. Kan mungkin Kang Iqbal dulu mungkin ya ada dikasih kelebihan mungkin ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bisa ngerasain hal-hal kayak gitu. Terus ada satu kejadian Kang, itu yang gak akan bisa saya lupain sampai saat ini tuh. Waktu hujan besar di rumah sendiri itu ada anak kecil hitam lari-lari, itu benar-benar saya bisa pastikan bola mata saya benar itu kan. Wah kencang bolak-balik di sana, saya sampai takut gitu ya. Di rumah itu sampai baca ini aja apa yang ada di situ Quran itu sambil gemeteran nggak bisa apa-apa gitu kan. Sama aja ya. Takut gitu kan gimana? Iya lah, umur segitu kan nggak ngerti lah, kalau lihat kayak gitu ya ngeri juga. Orang-orang gede juga kalau lihat kayak gitu pada lari. Aduh. Itu pengalaman pertama kali kapan lihat hal-hal kayak gitu? Nah itu waktu selepas SD, TK umur 5 tahun. Ngelihat apa tuh? Ya yang bunuh diri itu dan gantung diri itu. Terus yang anak kecil, sama satu lagi kan dulu di depan rumah tuh ada pohon mangga besar banget itu. Di sana ngelihat kuntilanak. Sampai orang tua tuh kan ya agamis lah orang tua saya kan, ngajak ke masjid terus gitu. Masjidnya kan ngelewatin situ. Sampai saya kalau ngelewati ke masjid tuh nggak mau, gara-gara ya takut. Ngelihat kunti yang di atas pohon. Iya itu, wah itu bukannya serem. Wah udah ya bisa dibayangin gitu. Kebayang waktu kecil stresnya, stres lah. Tapi ya mungkin waktu kecil gitu ya, sehari 2 hari lupa tapi nggak bikin trauma mana ya. Tapi ya
gak bikin trauma berlebih sampai orang lain kan bisa gila dan sebagainya. Mungkin alhamdulillah masih dijaga oleh Allah. Saya masih sehat gitu kan. Yang penting masih sering ibadah lah, insya Allah dijaga sama malaikat ya. Kejadian terparah nih paling ngeliat kayak gitu. Ngeliat apa ya Kang Iqbal? Oh iya, dulu gitu. Waktu zaman kapan? Ya SMP-an, masih SMP gitu. Adalah saudara saya kan diteror gitu kan. Ya sama santet yang gitu. Saya ngelihat pocong ngejajar sampai 40 mungkin. Kayak kalau misalkan burung merpati hinggap di tiang, di kabel listrik kayak gitu. Ngejajar. Tiga digulung. Kayak ibaratnya ini presiden di pinggirnya warga gitu. Iya. Saya di tengah-tengahnya. Mau gimana kan? Lari atau jalan terus sih? Kebetulan waktu itu saya udah mulai nggak panik gitu. Udah terbiasa Jadi ya udahlah bodo amat gitu kan. Gitu kan, karena sering terbiasanya jadi memang lihat gitu ya udah biasa gitu ya. Yang penting kan memang ganggu. Tapi selama ini nih ada yang ganggu sampai ke fisik, misalkan di tarik gitu, di film-film gitu. Nah, kalau itu mungkin ada satu pengalaman juga ya. Erup apa itu erup bahasa Indonesia dia mau ngedit ya, ketindihan erup. Tapi ketindihan itu tuh beda dari yang lain. Saya udah nanya ke beberapa ustadz, bahkan ke ahli-ahli ilmu goib gitu kan. Belum ada titik terangnya gitu sampai sekarang. Jadi ketika saya ketindihan itu, semua ruangan tuh jadi bersinar emas. Sampai di mata saya kan kayak ibaratin tidur, disorot matanya kayak ada merah gitu kan, beda sama yang gelap. Posisi kamar gelap, itu sekamar itu jadi terang. Ibaratin lampu proji mah nggak ada apa-apanya, itu terang banget gitu kan. Terang sampai di atas ada langit-langit pakai kaca sampai ke para tuh apa atap ya? Sampai atap tuh di kaca tuh kelihatan ini siang, pas dilihat jam jam 2 malam. Tapi makhluknya kelihatan atau memang cuma cahaya itu kan. Nah, ada yang bilang itu ada yang mau nitipin barang. Terus ada yang bilang itu ada yang ingin istilahnya ngikut saya gitu sebagai honam pribadi atau apalah itu saya kan. Ada yang suka seperti itu. Jadi pengen inti istilahnya apa ya? Jadi pendamping lah mungkin ya. Betul. Kan ada makhluk-makhluk yang seneng kayak gitu nih, ini kayaknya orangnya cocok lah buat saya gitu, makanya mungkin seperti itu kayak gitu kan. Soalnya makhluknya juga kan kelihatan apa gitu, kelihatan itu, tapi cahayanya wah keren banget ya. Ngeri ya. Berarti sampai umur sekarang nih Iqbal masih ngerasain hal-hal kayak gini atau sampai umur berapa? Alhamdulillah gitu ya. Untuk sekarang, bahkan sekarang tuh saya diperdalam lagi sebenarnya. Tapi ya udah nggak aktif, tapi yang main diperdalam tuh saya sekarang alhamdulillah suka ngobatin orang, ngeruqyah. Alhamdulillah gitu. Ya gitulah. Sampai kan dulu waktu SD, waktu masuk SMP saya kan di Garut jauh. Saya pernah SMP di Garut 2 tahun. Dulu di sana. Dulu di sana 2 tahun. Namanya penasaran kan sebenarnya ada apa sih di diri saya tuh, kenapa beda dari yang lain, orang lain nggak bisa lihat. 2 tahun di sana belajar, ternyata saya punya kelebihan, sensitivitasnya tinggi gitu lah ibaratnya dibanding ya yang normal ya. Kayak saya mungkin sensitif lah. Terus beranjak ke dewasa ke SMA gitu ya. Saya di sana mulai mencari guru lah istilahnya. Mencari guru di Garut ya. Udah pulang ke Bale Endah. Udah ke Bale Endah. Ya, pergi. Pulang ke Bale Endah, saya SMA di sana, mulai mencari guru. Awal ketemu guru saya ya mungkin sebut hitam entah apa gitu alirannya. Jadi dulu saya karena buta dengan hal yang gini gitu ya, ingin tahu, penasaran banget. Saya sampai diajak dulu mandi di mana itu, Curug Cilengkrang, jam 2 malam. Cilengkrang Bandung Timur. Iya betul.
sama beberapa teman saya juga yang penasaran gitu kan. Ada satu teman saya yang udah mungkin kata gurunya itu udah tingkat tinggi. Jadi dia bawa 2 telur. Ya, kalau di logika gitu kan saya yang beli telurnya, telur mentah. Berendam di sana air dingin beku lah. Di sana beku. Dia bukan bertapa ya, konsentrasi bertapa sebentar mungkin ya. Dia bawa curug itu, telurnya matang. Udah. So, itu telur saya beli mentah. Saya telur beli mentah. Terus airnya dingin. Percobaan pertama pecah gagal. Kedua dia lebih konsentrasi. Bagus. Langsung dimakan di situ. Air dingin itu. Ngeri juga. Dapat pertama guru ya itu ya. Nggak tahu alasan apa. Dari sana saya pulang lagi ke Bale Endah. Ada guru saya yang pertama, itu kan guru saya yang kedua. Guru saya yang pertama saya istilahnya digampar lah di situ. Kamu ngapain ikutin yang kayak gini gitu. Soalnya ini tuh ilmu katanya hitam. Tapi emang sih yang saya rasakan tuh ke badan saya jadi cepet emosi. Bahkan ibaratin orang yang nggak salah pinonyok gimana gitu lah istilahnya gitu. Tapi di ilmu hitam tuh mau apa aja tuh enak kan. Saya naik angkot. Naik angkot kan angkot biasalah hadapan. Sama teman saya yang ilmunya atasan saya dikit. Dia sampai keheranan sama saya. Terus saya tuh lihat cewek depan. Saya baca mantra bla 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 bla, tiupin sampai dia ngeliatin terus sampai akhir. Kayak dihipnotis aja gimana. Sampai kayak gitu. Saya dilepas ilmu hitamnya. Mungkin ilmu hitam tak apalah. Saya takut salah paham gitu ya. Takut salah dilepas karena saya juga kurang serak gitu ya sama ilmu itu. Udah hilang semuanya. Kekuatan itu yang saya mau uang, mau cewek, mau apa aja gampang. Merasa guru deh. Ya yang itu tuh. Pulang dari sana wah enak tuh mau apa aja. Tapi yang kedua ada guru lagi nih. Ada sekarang. Sampai sekarang masih alhamdulillah masih sering silaturahmi ke sana gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah banyak lah. Bukan konsumen apa ya, yang minta dirupiah sama saya gitu, yang minta konsultasi ya gitulah. Konsultasi. Nah, pengalaman apa nih, separah apa yang ngobatinnya nih? Ada nggak customer yang diobatinnya parah gitu sampai parah sama Kang Iqbal? Kang Iqbal bisa banyak sih. Banyak ya. Banyak. Yang masuk logika yang enggak. Ya boleh sih, boleh ceritain aja. Biar sahabat Demit Official pada ini apa namanya penasaran. Selain secara medis, secara non medis, saya juga medis pernah gitu kan. Berikut sama guru saya gitu kan, berdua. Jadi ada tetangga guru saya di bawah rumahnya, persis di bawah rumah guru saya. Beliau ke pantai Santolo bertiga, tarik 3 naik motor. Naik motor bonceng 3? Iya, ke Santolo nggak pakai helm. Lewat pinggiran mungkin ya? Iya, mungkin nggak tahu ya lewat mana gitu. Yang bertiga ini waktu di Santolo clean the street. Yang bertiga itu? Ya, yang nyupir. Jadi 1 cowok 2 cewek. Yang nyupir berantakan, yang belakang sama, yang tengah masih selamat, tapi tulang rusuk patah 5. Tinggal. Ya Allah. Pokoknya tulang rusuk, pokoknya kritis. Guru saya datang, masukinnya berdoa, minta izin kepada Allah, kasih air doa gitu. Besoknya nyambung semua. Itu masih sengit, masih wangi gitu beberapa akhir tahun kemarin loh. Kejadiannya 2022 ya? Iya. Kebayang cuma dikasih air. Tapi ya dokter pun kan heran gitu kan, itu mau dioperasi banget kan. Iya, kalau tulang rusuk udah masuk hampir ke paru-paru, udah masuk ke puso lah. Gimana? Gila, kebayang orang yang temennya meninggal yang tengah selamat toh. Ya ngeri lah. Kalau dari sisi medis ya iyalah udah jelas itu mah hidup dan mati. Iya, bisa jadi ya operasi dadakan untuk ke ICU. Aduh luar biasa pengalamannya. Mungkin itu ya pengalaman yang
terseram lah ya. Ya terseram lah Ngeliat saya. luar biasa. Nih sebelum kita tutup nih di studio ini nih, menurut Kang Iqbal ada nggak sosok atau ini karakter orang ini kayak gimana nih? Tuh ada editing, ada kreator, sama ada bisnis plan nih. Mungkin ya, sebagian orang saya bisa disebut orang halu gitu. Ya, tapi yang mungkin saya rasakan gitu. Yang dari tadi saya rasakan dia mungkin yang dari arah luar sana tuh ngeliatin terus gitu. Oh iya. Pintu tuh yang jemuran. Iya. Kayak gitulah mungkin. Buat bermain lah itu ya. Ya, tapi aman kok, nggak ganggu. Mereka juga kan punya hak untuk hidup lah istilahnya gitu kan. Ada kegiatan masing-masing. Ada kegiatan ganggu. Berarti kita nggak ganggu, mereka nggak ganggu ya aman-aman aja sih sebenarnya. Ya alhamdulillah. Ini kalau tim The Beat-nya nih ada nggak hal-hal yang aneh nih? Belakang layar aja. Luar biasa. Nanti kalau sahabat Demi Official nih, kalau misalkan ada mau konsultasi tentang hal-hal seperti ini bisa ke Iqbal ya. Bisa ke Iqbal nih. Langsung kita tutup aja ya. Jangan lupa untuk sahabat Demi Official, subscribe juga, terus share. Kalau mau yang cerita, tulis aja di komentar ataupun WhatsApp ke admin kita ataupun email nih. Tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.